Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah manajemen pendidikan. Materi kita saat ini adalah manajemen pembiayaan atau manajemen dana pendidikan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ini bisa disebut manajemen keuangan, manajemen dana pendidikan, atau manajemen pembiayaan pendidikan. Jadi semua istilah-istilah itu bisa kita gunakan saling bergantian yang merujuk pada pengelolaan dana pendidikan. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan itu meliputi pertama adalah pemasukan dana. Jadi lembaga itu berpikir dari mana saja dana itu atau dana pendidikan itu akan didatangkan. Nah, yang kedua adalah pengeluaran dana. Jadi ini lembaga dalam hari ini adalah bendahara itu berpikir bagaimana dana secara hemat dan secara efisien dimanfaatkan. Jadi ruang lingkup manajemen keuangan itu merujuk pada dua kegiatan ini. Yang pertama adalah pemasukan dana, yang kedua adalah pengeluaran dana. Kemudian pengertian dana. Dana itu bisa disebut sebagai uang, kemudian surat berharga, dan yang terakhir adalah barang yang dapat dinilai dengan uang. Artinya barang yang memiliki nilai ekonomis. Seperti emas itu kan barang, tapi ketika dijual itu dapat diuangkan. Surat berharga misalnya surat tanah, surat deposito, surat kendaraan, atau surat-surat lainnya yang memiliki nilai uang. Yang pertama adalah uang, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian perhitungan dana dalam proses manajemen. Nah, misalkan dalam sebuah organisasi ataupun lembaga pendidikan, sebelum menentukan dana yang dibutuhkan itu berapa, perlu dilakukan yang pertama adalah kegiatan. Menentukan kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Tentukan dulu kegiatannya apa selama 1 tahun ke depan. Kemudian setelah ditentukan kegiatannya apa, maka proses selanjutnya adalah menentukan pelaku atau pelaksana dari kegiatan yang kita rencanakan. Baru selanjutnya adalah menentukan sarana pendukung. Dan yang keempat, menentukan pendukung lainnya. Dan yang terakhir, baru setelah semuanya itu di checklist, baru pada tahap terakhir adalah menentukan dana. Jangan proses ini jangan dilakukan terbalik, menentukan dananya dulu tapi kegiatannya belum ada. Tapi tentukan kegiatannya dulu, pelaksananya siapa, baru terakhir dana yang dibutuhkan berapa. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah jadi pengelolaan manajemen keuangan itu merujuk pada 3 kegiatan. Yang pertama adalah budgeting.
penyusunan anggaran, yang kedua adalah accounting, artinya adalah pencatatan, dan yang terakhir adalah auditing, pemeriksaan. Apa itu budgeting? Jadi budgeting atau penganggaran merupakan suatu rencana. Makanya di proses penganggaran di lembaga pendidikan itu biasanya dilakukan pada tiap tahun ajaran baru. Selama 1 tahun ke depan, kegiatan apa yang akan kita lakukan, yang akan lembaga lakukan, kemudian pelaksananya siapa, dan terakhir dibutuhkan dana berapa. Itu biasanya di dalam lembaga pendidikan dilakukan tiap tahun tiap tahun ajaran baru. Nah, dalam pengelolaan keuangan itu dikenal adanya 2 macam anggaran. RAPBN ini adalah rencana anggaran dan belanja negara. Ini biasanya dilakukan di pusat. Kemudian kalau di daerah itu biasanya RAPBD, rencana anggaran dan belanja daerah. Baru di tahap atau di tingkat institusi atau lembaga itu biasanya disebut dengan RAPBS, rencana anggaran dan biaya sekolah. Nah, dasar penyusunan anggaran adalah semua kebutuhan pelaku, sarana pendukung, dan pendukung lain, antara lain biaya pengiriman surat, biaya tak terduga, misalnya sumbangan, sewa menyewa, misalkan dibutuhkan sewa gedung, itu semuanya perlu dianggarkan, dikalkulasi pada tiap tahun ajaran baru. Nah, setelah dilakukan penganggaran, maka selanjutnya adalah proses accounting, pencatatan atau pembukuan. Apa itu accounting? Accounting adalah pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, dikenal dengan istilah pengurusan ketatarusahaan. Jadi accounting, setelah dana itu diterima dan masuk ke bendahara, maka tugas dari bendahara mencatat semua pemasukan sekecil apapun, diusahakan serinci mungkin. Semua dana yang masuk dicatat. Begitu juga ketika ada pengeluaran, sekecil apapun dana dikeluarkan, itu juga perlu dicatat, dilakukan pembukuan, dilakukan pengadministrasian. Kenapa perlu dicatat? Itu untuk mempermudah proses auditing, pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ketika tidak dilakukan pencatatan dengan rinci, maka ketika ada auditing atau pemeriksaan, dikhawatirkan bendaharawan tidak bisa mempertanggungjawabkan. Siapa yang boleh melakukan, yang berhak melakukan pemeriksaan? Biasanya orang yang jabatan yang berada di atas dari bendahara, atasan. Kalau di lembaga pendidikan biasanya kepala sekolah atau pengawas. Nah, karena sekarang sistemnya sudah mulai terbuka, sudah terbuka, lembaga pendidikan sudah mulai demokratis, maka tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang meminta pertanggungjawaban dari penggunaan atau pengelolaan dana sekolah atau pihak-pihak lain yang membutuhkan.
Selanjutnya adalah asas-asas dalam pembiayaan. Yang pertama adalah asas plafon. Apa itu asas plafon? Jadi yang dimaksud dengan asas plafon, pengeluaran tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, di awal tahun ajaran baru, semua sekolah, semua lembaga itu menyusun RAPBS, Rencana Anggaran dan Biaya Sekolah. Serinci mungkin, sedetail mungkin, semua dianggarkan. Kertas, bolpen, ATK, dan lain sebagainya, semuanya harus detail. Nah, ketika pelaksanaan implementasinya, maka semua apa yang tidak dianggarkan itu tidak boleh dikeluarkan. Misalkan di tengah-tengah kegiatan dibutuhkan kertas A4, padahal di dalam anggaran tidak ada poin pembelian kertas A4. Ini tidak boleh. Atau pembelian kertas A4 dianggarkan 20.000 maksimal. Nah, dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas 20.000. Itu namanya asas plafon. Yang kedua, asas mata anggaran. Nah, ini asas mata anggaran seperti yang saya sebutkan. Apa yang tidak disebutkan dalam perencanaan penganggaran itu tidak boleh dibeli. Misalkan tidak ada rencana untuk membeli kertas, maka semendesak apapun itu tidak boleh dilakukan. Itu bisa dianggarkan pada tahun ajaran berikutnya. Yang ketiga adalah asas tidak langsung. Jadi semua uang, semua dana yang masuk ke sekolah itu tidak boleh langsung dibelanjakan, melainkan terlebih dahulu disetor ke bendahara, baru kemudian bendahara melakukan pencatatan dan kemudian dikeluarkan. Jadi ketika dapat dana, dapat uang, dapat apapun itu, tidak boleh serta-merta langsung dibelanjakan, melainkan dimasukkan dulu ke bendahara, baru nanti setelah dilakukan pencatatan, bendahara boleh mengeluarkan. Yang selanjutnya, hal-hal yang berpengaruh dalam pembiayaan pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal itu meliputi berkembangnya demokrasi pendidikan, kemudian kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan terakhir adanya inflasi. Sedangkan faktor internal itu tingkat dan jenis pendidikan, kemudian tujuan pendidikan, dan terakhir materi yang disajikan. Dan yang keempat, pendekatan yang digunakan. Sumber biaya pendidikan. Nah, ini biaya-biaya pendidikan itu bisa didapat dari pemerintah. Sekarang ada BOS. Bisa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua, sumber pembiayaan pendidikan bisa dari orang tua, kemudian bisa juga dari masyarakat, dan terakhir bisa juga dari dana bantuan. Nah, biaya-biaya pendidikan itu ada
tiga. Jadi dana yang masuk ke sekolah itu bisa digunakan untuk tiga aspek. Yang pertama adalah personel, yang kedua bukan personel, dan yang terakhir biaya investasi atau modal. Nah, yang dimaksud biaya personel itu merujuk pada kesejahteraan, gaji kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yayasan, kemudian staf tata usaha, satpam, pengurus komite dan lain sebagainya. Kemudian biaya personel yang merujuk pada pengembangan. Jadi biaya personel itu ada dua. Biaya personel yang merujuk pada kesejahteraan itu ke gaji. Yang kedua adalah biaya personel yang merujuk pada pengembangan kompetensi. Kepala sekolah misalkan diperlukan untuk mengikuti seminar untuk peningkatan kompetensinya. Kemudian guru perlu mengikuti workshop misalkan, itu bisa menggunakan dana pendidikan. Kemudian biaya bukan personel itu meliputi TK, daya dan jasa listrik, perbaikan ringan dan pemeliharaan, pembinaan siswa, kemudian rapat-rapat, kegiatan komite sekolah dan lain sebagainya. Dan terakhir biaya modal, tanah, bangunan, kemudian jaringan listrik, taman, fasilitas olahraga. Ini adalah masuk pada biaya pendidikan yang dikategorikan biaya modal atau investasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.